Nama saya Nurul Azmi dari kelas 1 BD3 Teknik Listrik dengan NIM 2001031038 dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Teknik Listrik. Dengan mata kuliah Matematika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Aulia Octavia SSI MSI. Pada video ini saya akan membahas mengenai aplikasi turunan, yaitu mengenai garis singgung dan nilai maksimum atau minimum sebagai tugas akhir perkuliahan. Nah, sebelum saya masuk kepada soal persamaan garis singgung, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit banyaknya mengenai garis singgung. Aplikasi turunan, persamaan garis singgung dan nilai maksimum atau minimum, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan garis singgung. Gradien atau kemiringan pada garis singgung disimbolkan dengan M, di mana gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M, yang mana M tersebut merupakan gradien atau kemiringan pada garis singgung. Selanjutnya yaitu gradien pada persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C adalah M sama dengan min A per B. Gradien jika diketahui dua titik yaitu X1 dan Y1, kemudian X2, Y2 adalah gradiennya yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya pada garis singgung juga terdapat hubungan gradien dua garis lurus, yang mana ketika saling sejajar maka gradien yang pertama sama dengan yang kedua yaitu M1 sama dengan M2. Kemudian gradien pada yang saling tegak lurus maka akan memiliki gradien M1 dikali M2 akan sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik yaitu X1, Y1 dan gradien atau M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Selanjutnya, jika diketahui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang dengan X1. Berikut ini merupakan contoh soal persamaan garis singgung, yang mana pada soal ini yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva f(x) atau fungsi sama dengan 5x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 pada titik 2,8 adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama yang kita lakukan yaitu membuat diketahui serta titik yang ada pada soal untuk mempermudah kita mencari persamaan garis singgung. Setelah itu, pada garis singgung ini, pertama yang kita lakukan yaitu fungsi dari garis singgung. Kita akan mencari turunan pertamanya, yaitu yang dilambangkan dengan f absen x atau sama juga dengan dy per dx, yaitu didapatkan hasil 10x dikurang 8. 10x ini didapatkan dari 2 dikali 5 atau pangkat dari bilangannya dikali dengan bilangan tersebut. 2 dikali 5 dapat 10, kemudian pangkat dikurangkan 1 maka didapatkan x pangkat 1. Karena pangkat 1 kita hanya tulis x, maka didapatkan 10x. Berikutnya yaitu karena di sini 8x pangkat 1 dikali min 8 dapat min 8, dan pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0, apapun yang dipangkatkan 0 akan mendapatkan hasil 1. Jadi 8 dikali 1 didapat sama dengan 8. Untuk
Keempat atau konstanta, turunan dari konstanta yaitu sama dengan 0. Maka tidak kita tulis pada turunannya. Nah, untuk mencari gradien atau garis singgung, gradien atau titik potong yang kita lambangkan dengan huruf M, yaitu kita dapat mencarinya menggunakan turunan yang telah kita dapat sebelumnya, yaitu 10x dikurang 8 dengan menggunakan titik 2,8 yang telah diketahui pada soal, yang mana 2,8, 2 ini sebagai x dan 8 sebagai y. Kemudian kita substitusikan x-nya kepada turunan yang telah kita dapat tadi, yaitu 10x dikurang 8, 10x, x kita ganti dengan 2 karena sesuai dengan titik yaitu 2, 10 kali 2 dikurang 8, maka didapatkan 20 dikurang 8 sama dengan 12. Ini merupakan gradien atau kita simbolkan dengan huruf M. Selanjutnya, untuk persamaan garis singgung sesuai yang diminta oleh soal, kita menggunakan rumus yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Ini rumus untuk mencari persamaan garis singgung. Kemudian kita substitusikan titik dari kurva yang telah diketahui pada soal, yaitu 2,8. Karena di sini kita mencari garis singgung pada titik 2,8, maka ini kita substitusikan kepada rumus 2 ini sebagai x1, 8 sebagai y1. Maka y dikurang 8 sama dengan m itu gradien, kita dapatkan 12 dikali dengan x dikurang 2 sebagai x1, maka didapatkan y dikurang 8, 2 sama dengan 12x dikurang 24, kemudian y sama dengan minus 8 pindah ruas menjadi positif, maka y sama dengan 12x dikurang 24 ditambah 8 sama dengan y sama dengan 12 dikurang 12x dikurang 16. Ini merupakan persamaan garis singgung yang kita cari atau yang diminta oleh soal. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai nilai maksimum dan minimum. Apa sih itu nilai maksimum dan minimum? Nilai maksimum dan minimum juga disebut sebagai nilai ekstrim, yaitu nilai yang terjadi pada titik kritis. Titik kritis daerah asal suatu fungsi terbagi 3, yaitu titik ujung selang merupakan batas dari suatu daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Sedangkan titik stasioner dan titik singular. Pada titik stasioner, turunan pertama suatu fungsi sama dengan 0 atau f absen x atau dy per dx sama dengan 0. Sedangkan titik singular, turunan pertama dari fungsi tidak ada nilainya. Sifat dari turunan pertama dan kedua pada suatu fungsi yang kita misalkan pada x1 dapat dinyatakan sebagai berikut. F absen x1 sama dengan 0, maka titik x1, f x1 atau fungsi dari x1 disebut sebagai titik stasioner. Berikutnya, f absen atau turunan pertama dari fungsi x1 sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi x1 besar dari 0
maka titik X1, fungsi turunan pertama X1 disebut dengan titik minimum. Untuk f absen X atau turunan pertama fungsi dari X1 sama dengan 0 dan turunan keduanya turunan fungsi kedua kecil dari 0, maka titik X1, fx1 disebut dengan titik maksimum. Ingat, jika besar dari 0 disebut titik minimum, kecil dari 0 disebut dengan titik maksimum. Jika turunan kedua fx1 sama dengan 0, maka titik dari x1, fx1 disebut sebagai titik belok. Untuk lebih jelas, kita akan mencoba melanjutkan kepada contoh soal dari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Berikut ini merupakan contoh soal dari minimum dan maksimum pada kelistrikan, yaitu suatu rangkaian mempunyai hambatan atau R resistor yang diberikan fungsi, kita misalkan fungsinya sebagai Fr sama dengan min setengah R pangkat 4 ditambah 3R kuadrat dikurang 6. Tentukan hambatan maksimum pada rangkaian. Untuk menjawab soal ini, kita membuat apa saja yang diketahui dari soal, yaitu fungsi Fr sama dengan min setengah R pangkat 4 ditambah 3R kuadrat dikurang 6. Yang ditanya di sini yaitu hambatan maksimum dari resistornya atau R. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, fungsinya yaitu min setengah R pangkat 4 ditambah 3R kuadrat dikurang 6. Dari fungsi ini, kita akan mencari turunannya, yaitu turunan pertama dari fungsi, atau kita lambangkan dengan F absen X, F absen R, ataupun sama dengan dy per dx, maka diperoleh hasil min 2 R pangkat 3 ditambah 6R. Ini didapatkan dari pangkat 4 dikali dengan min setengah, maka mendapatkan hasil min 2. Sedangkan pangkatnya kita kurang 1, maka didapatkan 3. Maka jadinya min 2 R pangkat 3. Begitupun untuk 3R pangkat 2, yaitu 2 dikali 3 dapat 6. Pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 dapat R saja, R pangkat 1, maka kita tulis 6R. Dan untuk konstanta seperti sebelumnya, turunan dari konstanta bernilai 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, turunan pertama ini kita misalkan atau kita anggap ini sebagai hambatan atau R. Nah, yang kita cari di sini pada soal itu hambatan maksimum. Jika di sini mendapatkan hambatan, berapakah hambatan maksimumnya? Yaitu dengan cara turunan pertama atau F absen R, yaitu min 2 R pangkat 3 ditambah 6R, kita harus mencari turunan keduanya atau F absen dengan 2 absen di atas atau R, sama juga dengan dy per dx, maka didapatkan turunannya yaitu min 6 R kuadrat ditambah 6 sama dengan cara di atas, 3 dikali min 2 mendapatkan min 6 dengan pangkat dikurang 1, 3 dikurang 1 dapat 2 menjadi 6R kuadrat. Di sini dengan R pangkat 1 dikali 6 dapat 6, 1 dikurang 1 dapat 0, maka R pangkat 0 dan itu nilainya 1, karena apapun yang dipangkatkan 0 akan mendapat nilai 1. Jadi 6 dikali 1 dapat 6. Setelah itu kita dapat mencari R total atau hambatan maksimumnya dengan cara yaitu turunannya di sini. Ini bisa kita cari turunannya kembali, yaitu 2 dikali min 6 dapat min 12
dengan 2 dikurang 1 mendapatkan 1, R maka 1 kita tulis R saja, menjadi min 12R ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan 6 sama dengan 12R. Karena di sini minus, dipindah ruas menjadikan positif, maka menjadi 12R. Kemudian kita di sini akan mencari R totalnya atau hambatan keseluruhannya dengan cara R sama dengan 12 per 6, kita pindah ruaskan akan menjadi bagi, yaitu 12 per 6, maka diperoleh hasil R sama dengan 2. Inilah hambatan maksimum yang diminta oleh soal.